Ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu berasal dari Allah. Legitimasinya ada di dalam Al-Quran. Sekarang, ya, kita komparasikan ini dengan imanmu. Adakah Bapak yang telah mengutus Yesus mengatakan kepada kalian, hai orang Kristen, hai orang-orang Bani Israel, atau hai manusia, patuhlah kau kepada Yesus sebagaimana kau patuh padaku? Di mana Bapak berkata begitu? Di mana tertulis, adik? Sebentar. Silakan. Jangan buang-buang waktu, Bu. Nggak ada itu. Cukup aku yang telah pernah membuang waktuku selama 4 tahun membaca itu. Nggak ada, adik. Capek kau mencarinya, nggak ada itu, adik. Matius 3 nomor 17. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, kata Bapak. Kontradiksi dengan Yohanes 5:37, perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Bapak yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kontradiksi. Mana lebih kuat perkataannya? Perkataan Yesus atau perkataan Matius? Perkataan Yesus atau persaksian Matius? Jelas perkataan Yesus. Yesus aja mengatakan, Bapak yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat. Yohanes 5:37. Elok pula Matius menuliskan dalam Matius 3:17, ada suara dari surga. Bapak berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti Matius berdusta. Begitu, adik. Ada nggak ada, adik? Ya. Jadi kalau konsep Tuhan itu kau patuh dan taat adalah Tuhan, ketika kau patuh dan taat adalah Tuhan, berarti Tuhanmu banyak. Tuhanmu banyak. Contoh, kau patuh dan taat kepada orang tuamu. Kepatuhan dan taatmu pada orang tuamu karena perintah siapa? Karena perintah Tuhanmu. Sebenarnya perintah ini untuk Bani Israel. Patuhilah orang tuamu. Ya, 10 perintah Tuhan yang diturunkan kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Kepatuhan kita kepada orang tua kita karena diperintahkan oleh Tuhan kita. Kepatuhan kita kepada pemimpin negeri ini karena diperintahkan oleh Tuhan kita. Ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah pemimpin di negeri di mana kamu tinggal. Siapa yang merintahkan itu? Allah. Karena itu adalah perintah dari Allah, maka ketika kita patuh kepada sosok yang ditunjuk oleh Allah, itu bentuk kepatuhan kita kepada Allah, bukan bentuk cara kita untuk menuhankan orang yang kita patuhi tadi. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang keji, yang nggak mau bertanggung jawab. Makanya kalian sudah, ya teman-teman ya, adik-adik Babang Faruk yang Kristen ya, kalian jangan mau diadu domba. Jangan kalian mau jadi perpanjang lidah dari orang yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin mengambil keuntungan dari kondisi itu. Ya, kalian fahamlah, kalian ketahui, kami umat Islam ini rahmatan lil alamin. Terbukti selama hampir 80 tahun lamanya Indonesia ini merdeka, nggak pernah terjadi konflik di atas negeri ini. Karena apa? Karena kita bisa hidup berdampingan. Ketika kalian tidak berupaya mendengar perkataan dari orang yang tidak bertanggung jawab, siapa itu? Seperti Edis dan yang lainnya. Kalau mereka mau, dia memang yakin apa yang dikatakannya itu berdasarkan prinsip ilmu, kenapa dia harus lari ke luar negeri? Kenapa lari ke luar negeri? Contoh ini, kau dihasut ini Albert, sama orang yang ada di luar sana. Kau sampaikan perkataan yang tidak bertanggung jawab ini. Kau katakan ke depanku, ku tebas kau. Gaduh kita gara-gara itu, siapa yang salah? Kau yang salah. Karena kau bilang misalkan bapakku itu begini, sementara kau nggak pernah nengok bapakku begitu gitu loh. Kau bilang misalkan bapakku itu berzina. Dari mana kau dapat perkataan ini? Dari si fulan yang mengatakan bapakku berzina, kau percaya. Kau sampaikan ke aku. Ku hajarlah kau gitu loh. Karena kau telah fitnah bapakku. Gak ada buktinya bapakku melakukan itu gitu loh. Sementara si kawan ini karena tahu apa yang disampaikannya fitnah, gak berani dia menyampaikan di depanku. Elok dia pergi di luar negeri sana, santai-santai, gak kerja, hidupnya kalian biayai. Hanya untuk memuaskan kebencian kalian. Orang-orang yang mendukung orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kebencian di hatinya terhadap Islam. Sementara kami, wallahi sudah ada jawabannya. Kebencian apapun terhadap kalian. Oke? Saya sudah ada jawabannya, Os. Apa jawabannya? Wahyu 14 ayat 12.
Alah, lah. nomor 12. Yang penting sini ialah kutekunkan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa ini? Lalu membantah. Inilah kalanya kalian. Enggak, apa ini? Coba jelaskanlah. Aku kasih kau ayat, ku jelaskan Al-Qur'anku. Ini coba kau jelaskan lah. Aku nggak mau menjelaskan Bibelmu. Ini adalah Maksud ini apa? ketaatan kepada Yesus, menuntut ketekunan dan kesabaran di pihak umat Allah. Gak Umat gitu Allah. isinya. Kau suruh baca aja ngarang. Artinya kan? Enggak, kau baca dulu lah, coba lah. Yang penting, dengar dulu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, ya kan? Ketekunan orang kudus. Oke, orang-orang kudus ini siapa? Kami Orang-orang kudus ini siapa? Hah? Kami umat Kristen. Kami umat Kristen. Oke, di mana? Oke, di mana tertulis dalam Bible? Dikatakan orang Kristen itu adalah orang-orang kudus. Di mana tertulis? Di mana? Oke, jadi saya suruh mencari lagi. Ya iyalah. Saya cari. Itu namanya dunia diskusi dialektika, adik. Kita bisa menjabarkan. Aku tadi ketika kau melemparkan syubhat terhadap imanku, ku jelaskan ayat per ayat dalam Quran, korelasinya dari surat ini ke surat ini, ku jabarkan kata per kata gitu loh. Maka ketika aku bertanya ke kau harus bisa menyaingi atau mengkomparasi setidaknya argumentasiku. Di sini kan dikatakan orang-orang kudus, kamu katakan orang-orang kudus itu adalah orang-orang Kristen. Di mana Yesus pernah mengatakan orang-orang Kristen adalah orang-orang kudus? Bahkan jika kita jujur pada konsep iman dari teman Kristen yang menuhankan Yesus, bermujizat atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus, orang-orang seperti itu diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bagaimana orang-orang yang pembuat kejahatan ini dikatakan orang-orang kudus? Karena konsep iman dalam iman Kristen, Yesus Tuhan. Bagi orang-orang yang menuhankan Yesus, dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, orang yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia, dialah antikristus dan juga si penyesat. Bagaimana bisa kau katakan orang-orang si pembuat kejahatan, ya, si penyesat, antikristus diusir oleh Yesus, kau katakan orang-orang kudus? Gimana, adik? 1 Korintus ayat 2. Hah? 1 Korintus ayat 2. 1 Korintus nomor 2. Oke, perkataan Paulus lagi ya. Ya, di mana ayat Yesus mengatakan iman Kristen adalah orang-orang kudus? Itu pertanyaan tadi. 1 Korintus ayat 2. nomor 2. Hah? Ayat 2 ya, nomor 2. Iya, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 ayat 2. Oh. Itu 1 nomor 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan orang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mana Kristennya? Mana Kristennya, adik? Hah? Kristen itu adalah lambang dari Kristus. Oke, di mana Yesus mengatakan Kristen itu adalah lambang dari Kristus? Mana? Oke. Di mana? Jadi kalau sampai usut tuntas ini gimana nih? Itulah dialektika. Makanya orang-orang yang mau berdialektika sejatinya adalah orang-orang yang cerdas. Karena apa? Karena dia mau memahami materi. Orang-orang yang berdiskusi itu, adik, bukan belajar sehari 2 hari. Lama belajarnya. Aku kalau ku tambah-tambahkan waktu belajarku dari aku Kristen sampai sekarang, aku sudah belajar hampir 20 tahun, adik. Aku gak pandai kayak gini 2-3 hari, enggak, 20 tahun.
tahun waktu belajarku di Kristen, 14 tahun waktu belajarku di Islam. Makanya aku bisa berbicara lintas agama. Kalau baru belajar 2-3 tahun, jangan dulu lah cerita. Di mana Yesus berkata begitu? Adik, Sebentar. tunggu sebelum kamu tanya, kamu cari. Saya tanya dulu pertanyaanku tadi apa, biar kamu ingat. Kita udah beda topik dari awalnya. Itulah diskusi itu tadi. Ketika kamu memaparkan materi, ya materi ini tidak menguatkan. Ketika kamu memaparkan data, dalilmu ini tidak menguatkan materi awal, maka malah menghadirkan materi baru, maka akan dikejar materi baru ini tadi. Ini bersambung-sambung. Kalau nggak bersambung-sambung, namanya nggak diskusi. Ya, itu namanya musyawarah. Kalau materinya nggak bersambung, itu namanya musyawarah kita. Tujuan dari musyawarah untuk menyatukan pendapat. Sementara tujuan dari berdiskusi atau berdialektika untuk membangun akal dan saling bertukar informasi. Atau di dalam pemahamannya dikatakan bertukar ilmu lah gitu loh. Aku punya ilmu nih, kasih ke kamu. Aku punya ilmu nih, kasih ke aku. Benar, tapi di sini tidak seperti yang kamu katakan yang kita bahas. Loh, apa yang kau tanyakan dari apa yang kau katakan, adik? Ya kan? Dari awal kan apa yang kau katakan ini kan dari apa yang kau katakan. Kau minta datanya. Sudah ada hampir 1 jam aku nggak berkata lo tentang imanmu. Aku cuma meminta kau memberikan pertanggungjawaban dari setiap narasimu. Biar hanya cuma bukan terkesan hanya omongan belaka. Sudah kutelusuri dan sudah kujawab walaupun lama karena aku tidak begitu dalam mempelajari Alkitab. Nah, kalau gitu adik Albert, saranku gini adik. Cobalah, cuman nggak ada teman Kristen yang mau dengar cakapku gitu loh. Cobalah kalian baca dulu Bibel kalian. Aku tahu dari kapasitas kau berdiskusi, aku tahu adik. Wallahi kau nggak pernah baca Bibel sampai selesai. Karena ketika kau berkata, kau masih meraba-raba. Kalau orang yang pernah baca Bibel sampai selesai, adakah Kristen pernah baca Bibel sampai selesai? Pernah. Ada, aku pernah ketemu itu di sini. Contoh si Maryam, siapa Theodor, siapa lagi? Aku selalu tahu. Waktu dia oten, Kristen dia, diskusi aku sama dia, aku tahu ini pernah baca Bibel sampai selesai. Karena ketika aku minta data, langsung begini dia, tup. Begitu dia, dan pemikiran dia sama dengan pemikiran ketika aku masih Kristen dulu. Dia membatas, udah lama gak dengar kabar, berapa hari, minggu kemudian dengar kabar syahadat dia. Kami umat Islam ini tak minta kalian untuk baca Quran, enggak. Gak kami minta kalian pelajari iman kami, enggak. Ketika kami berdiskusi sebenarnya adik Albert, kami minta kalian pelajari iman kalian. Iya, Theodor pun Islam, syahadat dijadinya. Kami minta baca dulu lah Bibelmu. Setelah kau baca Bibelmu sampai selesai, gini adik Albert ya. Sedikit sebenarnya ini waktunya. Jika kamu istiqomah baca Bibelmu sehari 1 jam saja, sejam 1 hari, 8 sampai 9 bulan selesai bacaanmu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi, sehari sejam, tinggal kamu memisah-misah. Entah siang 10 menit, sore 10 menit, ya kan? Baru menjelang malam itu 10 menit, sisanya 30 menit mau tidur. 8 sampai 9 bulan selesai. Kan nggak banyak sih waktu kan? 10 menit membacanya di satu waktu. Penting sehari 1 jam, 9 bulan selesai. Kenapa aku bisa berkata begitu? Karena itu dulu kuamalkan. Sehari sejam, aku kali kedua nih mau menyelesaikan bacaan Bibelku dulu. Ku buat konsepnya begitu, sehari sejam. 9 bulan selesai. Aku tidak ngamuk, moderator. Mentadaburinya ada pelan-pelan itu. Pelan-pelan aku bacanya, nggak buru-buru aku. Gitu. Pelan-pelan aku baca. 9 bulan selesai. Ya oke, Albert. Abang Faruk. Oke. Bang Faruk, siapa dulu orang baru. Ini Selotor, kamu Islam apa Kristen? Saya Kristen. Saya mau nanya Diam dulu Selotor.
Selotor. Saya tanya ke kamu lah Albert. Albert, kita nggak berbicara tentang iman ini ya, tapi adab. Kalau kamu tengoklah tadi, apakah si Selotor ini punya adab? Kita lagi diskusi, lagi ngobrol gini, datang dia memotong omongan kita. Adakah adab dia nih? Adab dia? Iya. Seharusnya buat salam gitu. Iya, diam dulu kan. Tunggu yang punya rumah menyapa dia dan mengizinkan dia berbicara kan. Benar. Gak dihargainya. Aku sama kau udah hampir 2 jam lo ngomong lo. Dipotongnya kau pun gak dihargainya. Dianggapnya dia lebih berhak daripada dirimu. Sementara kamu sudah 2 jam. Akhlak adab Sama aja itu satu grup kalian itu, sama-sama muslim. Sama-sama muslim kalian itu. Tengok. Kan udah difitnahnya kita lagi kan. Udah. Sama-sama muslim kita katanya, coba. Kayak mana menurutmu? Udah. Pasti ada orang seperti itu. Iya, ada orang seperti itu karena gini dia Albert. Kristen Bukan dia agama kami saja. Iya, dengar dulu. Kristen ini kalau adabnya baik sedikit saja, ada adabnya sedikit saja, teman-teman Kristen yang lain nolak dia Kristen. Dia mau mereka Kristen tuh kayak dia, nggak ada adabnya kayak si Lotor lagi. Oh, dia Kristen tuh kayak gitu loh. Aku pribadi Albert, kalau aku naik ke Komal Kristen, contoh bom siapapun, aku diam, langsung aku aku mute. Diizinkan aku ngomong baru aku ngomong. Diizinkan aku bicara baru aku bicara, bahkan bertanya. Kalau enggak aku diem, gitu loh. Cuman terkadang pun kita bikin gitu, dibuang juga kita dari komalnya. Gitu aja Albertnya. Saya pun nggak mau ya. Jadi ada fitnah di sini dikatakan kau Islam, ya. Dikatakan kau Islam, kita sedang membangun sebuah kebohongan seakan-akan ini ya. Sementara saya tanya sekali lagi nih ya, kamu agama apa Albert? Saya Kristen Katolik. Kristen Katolik. Terserah kalian percaya atau tidak ini di bawah ya. Yang jelas live Bang Faruk ini ya di-live-kan juga di YouTube. Ada beberapa YouTube ya. Kalau memang ini adalah sebuah kebohongan, kalian bisa DM ini si Albert. Kalian lihat itu profil dia Islam atau Kristen. Tapi kalau saya pribadi, ketika kau menyangkakan Albert ini Islam, kau gak percaya dia Kristen, jujur di hati kau paling dalam, aku berharap sangkaan kalian itu benar. Berdasarkan apa? Karena apa aku begitu? Karena sesungguhnya aku dan seluruh umat muslim lainnya menyayangi dan mengasihi Albert ya. Jadi saran Bang Faruk gitulah buat Mudinda ya. Ya, saranku kalau kau tuh baiknya jangan aja dulu naik ke rumah melintas agama. Nanti bukan apa, imanmu nanti yang jadi apa, saudara seimanmu nanti yang malu. Sampai yang kejang-kejang kayak si Selotor tadi kan, kejang-kejang dia nggak percaya dia kau Kristen. Saranku gini aja lah, nggak akan ada yang kau nggak akan dapatkan manfaat apapun ketika kau berdebat. Tapi aku yakin dan percaya kau akan dapatkan manfaat ketika kau mendengar. Karena apa? Karena kau belum punya kompeten untuk berdebat. Baca aja dulu Bibelmu. Saranku baca Bibelmu. Kalau kau yakin Bibelmu itu adalah kitab suci, datangnya dari Tuhanmu, masa nggak ada rasa dalam hatimu ingin membaca apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Ya kan? Harusnya ada dong. Baca Bibelmu pelan-pelan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baca aja pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan. Nanti lihat reaksinya, perbedaannya, ya. Pola pikirmu itu akan berubah. Kujamin itu. Oke, nyimak di bawah dulu lah Albertnya. Nanti difitnah kita, dibilang kau udah Islam ini, oke? Oke ya. Oke. Ya. Sanipar. Ya. Yo. Oke, naikkan yang lain, Bang Naga. Beliau itu Kristen, ya. Beliau itu Kristen. Kita apologet Islam ini, ketika lawan kita itu memang tak mampu untuk berdiskusi, kita nggak mau memperpanjang lagi, nggak mau. Kita nggak mau mengolok-olok dia, menjadikan dia sebagai tontonan, kan? Merendahkan dia, menghinakan dia dengan candaan dan canda-candaan seperti dilakukan oleh Edis. Kita cuma mau kita umat Islam cuma mau bertarung kepada lawan yang sepadan. Kita umat Islam cuma mau bertarung. Kalau nggak sepadan kita tinggalkan, gitu loh, ya. Sayang ilmunya teman-teman. Oke, Mayeni, selamat bergabung Mayeni.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakak. Silakan kak. Ada yang disampaikan kak? Ya, saya senang mendengar debat Bung Faruk ini. Saya salut sekali ya. Semangat ya. Mudah-mudahan sukses kita sebagai umat Islam membenarkan membawa para oten itu ke jalan yang benar. Karena saya kadang-kadang ya juga sakit hati melihat apa yang disampaikan baik si Edis, Mikana, terus Bombom, tidak panggung-panggung rasanya sakit hati, tapi ya tetap sabar mendengarkannya kan. Mudah-mudahan para apologet kita berhasil untuk membawa mereka bersadar. Terima kasih. Sukses selalu ya Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang Naga, disapa tamunya Bang Naga. Priyadi Bariyadi. Oke, Gusti. Ya, assalamualaikum. Islam. Mantap bang. Ini beberapa hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk dan teman-teman. Ya, saya Islam Bang. Saya Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Saya Bang Faruk. Ada yang mau disampaikan? Sebenarnya nggak perlu yang disampaikan Bang. Saya hanya sekedar mendengar aja, senang dengarnya. Siap. Ya. Gemi. Dong, cair dong. Cair dong. Saya nggak mau si gondrong cair terus bulan puasa ini dia ini. Kasturi, Bang Kasturi dong. Bang Kasturi. Enggak gini teman-teman ya. Tadi malam Gondrong bilang ke aku, "Ruk, Bang Kasturi barakallahu fikum cair Gondrong, cair dong." Lagi. Dah. Dasar kau Gondrong. Tadi malam Gondrong bilang, "Ruk, aku rindu dulu sama bapakku," kata dia. Jadi, aku ingin pulang ke rumah bapakku. Aku pengen duduk di sebelah kanan bapakku, kata dia. Oh gitu. Iya, di mana rumah bapakmu? Aku bilang. Di sini, kata dia. Nggak boleh bilang alamat di sini teman-temannya, pravisi itu nggak boleh ya. Wah, ongkosnya mahal itu dong. Aku bilang, Pak Ahmad Pesto, sukron barakallahu fikum. Dong, cair dong. Pak Ahmad Pesto. Ahmad Pesto. Ini, berangkat kau Nindro, pergi kau Nindro. Nanti kita siapkan transportnya supaya kau sampai ke rumah bapakmu dan kau bisa melepaskan rindumu dan hingga kau duduk di sebelah kanan bapakmu, Nindro. Tapi sebelum itu kita pikirkan dulu supaya kau bercelana dulu ya. Jangan nggak bercelana dong ya. Oke. Nanti kabarin lagi lah dari kau. Apa? Oh teman-teman, pneuma rotos kenil batos rene kenil tatos. Apa artinya? Oh makasih banyak kata Gondrong Bang, makasih banyak. Selamat siang, Adrun. Drong, cair lagi Drong. Dari Bang Darjo Drong. Iya. Makasih banyak Bang Darjo. Rokotor cemertos. Bunda Rama tadi mana dia? Sekron Bang Darjo, barakallahu fikum. Mana dia Bunda Rama tadi? Oke, Joker, Islam Kristen Joker. Ya, umat pilihan Tuhan lah, Kristen. Oke. Ketika mau berdiskusi, kita sampaikan dulu aturannya. Kalau kamu mau on cam, silakan kamu bertanya dan kita saling berdialektika, saling berargumentasi. Tapi kalau kamu tidak mau on cam, kamu lontarkan pertanyaanmu, setelah itu kamu turun. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau kamu tidak mau on cam, yang kita bahas hanya sebatas tema. Kita nggak membahas yang lain. Boleh. Iya. Kalau kamu nggak mau on cam.
Sekarang saya tanya, Yesus kamu mau on cam? nggak punya akhlak, kalau Muhammad akhlaknya baik nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mengikuti aturan dari Babang Faruk turunkan ya. Turunkan. Ikuti dulu aturan dari Babang Faruk. Meskipun mimpi dan angan-angan saja ketika ada teman-teman Kristen yang bisa diatur. Nggak bisa diatur. Kenapa? Ya kalau memang kamu mau saling bantah-membantahan on cam. Kan saya bilang tadi on cam. Kalau kamu mau menyandingkan akhlaknya Yesus dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW boleh. Tapi on cam dulu. Untuk menyambungkan ya, mengkomparasi antara akhlaknya Nabi Muhammad SAW dengan Yesus, ya, kita harus berdialektika, adikku, harus berdiskusi. Nah, terjalinnya diskusi itu, aturannya di Komal Babang Faruk ini, kalian harus on cam. Karena apa? Karena belakangan hari ini, ya beberapa hari belakangan ini, Bang Faruk tengok, kan banyak kali yang kesurupan. Kerasukan, keliling kerasukan. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya. Waalaikumsalam Bunda. Mungkin ya karena kami ini sudah turun naik. Makanya saya pun aneh, Bunda kok naik turun dari tadi. Nggak tahu nih, ada yang mainin. Nggak ada sinyal. Masya Allah drong, cair bagi Ipal drong. Bagi Ipal drong, cair drong. Bunda. Sinyal Bunda mungkin tadi nggak kuat, makanya kami tadi heran kenapa bercanda. Abis Bang Faruk dari tadi teriak-teriak sih. Jadi gitu teman-teman ya, makanya Bang Faruk minta on cam supaya kalian jangan menghujat. Karena di penghujung Ramadan ini kami tahu setan laknatullah itu ya sedang berupaya mengganggu puasa kami. Lebih utama bagi kami menjaga kemurnian puasa kami daripada memberikan kalian pencerahan. Kalau Bang Faruk pribadi lebih baik kok kafir seumur hidup daripada kamu kami, daripada memberikan kalian pencerahan, daripada kau mengganggu kemurnian dari puasaku. Kau kafir, aku nggak akan dimintai Allah pertanggungjawaban kelak. Tapi ketika aku tidak berupaya menjaga kemurnian puasaku, ya maka kelak aku termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Salah satu celaka yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk naik mimbar ketika mau menyampaikan khutbah di sholat Idul Fitri. Celakalah. Siapa itu salah satunya? Celakalah orang yang hidup di bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Tuhannya di bulan Ramadan. Bang Faruk, izin Bang Faruk, boleh nggak Bunda Rahma dinaikin Bang Faruk biar rame? Tadi turun juga dia, naik turun Bunda. Di mana Bundanya? Kenapa ya gitu ya, aneh juga. Iya, aku heran ini. Kenapa ini? Apa tanda tombak gitu nih? Hah? Selamat siang. Oke, kita sapa tamu dulu sebentar. Oke. Agama apa? Kristen Bang. Kristen, oke. Di-mute dulu, kita sapa dulu satu. Didi. Didi agama apa? Sebentar dulu. Iya Bang. Sabar nafas sih. Didi agama apa Didi? Didi. Yang mana Bang? Yang mana? TTS. Halo TTS. Turun aja ya. Oke, lanjutkan dengan forum. Yesus enggak punya akhlak, tanda tanya. Temanya. Bang Naga dulu kita sampaikan. Aku disapa Bang Naga. Bang Naga aku disapa. Nanti aja udah. Nanti aja udah Mila, nanti aja. Diskusi dulu, bentar. Lanjut. Iya, intinya intinya doanya gini ya. Kalau kamu mau bertanya dan kamu mau berbantah-bantahan kepada Bang Faruk, kamu on cam. Kalau kamu tak mau on cam, berarti yang kita gaji cuma tema. Atau kalau kamu mau bertanya, boleh bertanya setelah itu turun.
Kalau nggak mau on-cam. belum apa bang, belum bisa on-cam. Oke, jadi sekarang ya arah diskusimu gimana? Ke tema atau kamu bertanya? Ya ke tema aja lah bang. Oke, ke tema ya. Oke, kita sapa dulu lah Bunda Rama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang itu Faruk? udah tadi? Kenapa? Itu kan ada telepon nggak bisa ke mute. Oh iya, kan. Ya, tadi aku turunkan memang. Nggak bisa ke mute tadi memang. Oke, doa. Saya Bang Faruk tanya kepada adik doa ya. Tuhanmu siapa, adik? Tuhanku Yesus pak. Yesus Tuhanmu itu maha kuasa nggak, adik? Iya, maha kuasa. Nah, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil, adik? Aku harus mute ini. Saya jawab bang. Iya, silakan. Mampu atau tidak, adik? Ya Muhammad itu bang, kenapa dinikahi anak bocil, anak kecil bang, di bawah umur? Kalau udah menyimpang, ya dari jalan bangsa Israel ku keluarkan. Aku udah bilang sama kalian, ku tegaskan lagi. Lebih baik buatku menjaga kemurnian puasaku dengan aku menjaga hatiku daripada aku menanggapin kau. Kan udah aku bilang, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain, pun. Janganlah kamu menyimpang ke tema lain. Jangan menyimpang, langsung kuturunkan. Bukan apa, kau nanti kerasukan. Ya, kalian ini sekarang bukan seminggu sekali kerasukan, tiap hari kerasukan. Kalau kau paham dunia dialektika atau dunia diskusi, kita selesaikan dulu satu materi, baru ke materi yang lain. Kalau materi yang menjadi pertanyaanmu itu tadi, mudah mematakannya. Kalau kau mau menyalahkan pernikahan Nabi, dengan hukum apa kau menyalahkannya? Dengan hukum Indonesia. Nah, hukum Indonesia ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Hukum Indonesia ini baru ada. Hukum di Indonesia ini baru ada. Baru ada setelah Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah itu 1400 tahun yang lalu. Kenapa pula kau salahkan Nabi dengan undang-undang Indonesia? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi dari Rabbul Alamin, dari setiap diam perkataannya. Di mana itu surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untukmu, bagi kamu ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Dia berbuat begitu, dia adalah sosok yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kita ditiru, disuruh perintahkan untuk mengikuti dia menjadi suri tauladan. Bang Faruk, kayaknya si Gondrong nelpon itu Bang Faruk. Si Gondrong nelpon dia. Tahu, malas aku ngangkatnya. Angkat dulu, angkat dulu. Kalau kau mau jadikan Biblemu sebagai hakim atas perbuatan Nabi kami, maka kau paparkan ayat dalam Biblemu. Di umur berapa rupanya seorang wanita boleh dikawini? Adakah? Atau apakah ada aturan kawin kepada siapa-siapa seseorang boleh kawin dalam Biblemu? Adakah larangan dalam Bible seorang anak mengawini mama kandung yang sudah jadi janda? Adakah larangan dalam Bible seorang ayah mengawini anak kandung yang sudah jadi anak kandung yang masih gadis? Adakah larangan dalam Bible di mana saudara kandung mengawini saudara kandungnya? Adakah? Nggak ada. Kalau nggak ada, atas dasar apa kau menyalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW? Dengan hukum apa kau menyalahkan itu? Sementara di dalam Biblemu sendiri tidak ada hukum tentang perkawinan itu sendiri. Bahkan dalam Bible kau tidak ada hukum tentang pernikahan. Manusia menikah, yang kawin itu binatang. Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah itu menikah, bukan kawin. Dalam Bible kau itu tertulis kata kawin, tak ada kata nikah. Sementara kata kawin itu untuk binatang, nikah untuk manusia. Sekarang saya tanya, kitabmu itu payah manjangkannya payah lagi. Nanti dipanjangkan payah, Polda. Si Faruk ini Polda.
Tapi kalau ada Oten yang naik ke atas kita kaji, ayo. Mana lagi Otennya? Si Bang si Gondrong itu layani dulu, merajuk nanti dia. Iya, dia minta malam takbiran ini kalau bisa dia pulang ke rumah bapaknya. Aku bilang besar biaya ini, bro. Gitu ya. Itu kalau terakhir tadi pagi aku bilang sama dia, kau lama-lama dibantu kok nggak tahu diri juga kau, aku bilang. Iya, takutnya dia ngambek. Iya, kalau jubah bisa lah teman-teman ya. Kalau sekedar jubah, kolor bisa lah. Pisau cukur bisa lah, kan gitu. Kalau udah sampai ongkos, kalau aku kasih tahu sama klien nanti rumah bapaknya di mana, bingung klien. Terkejut klien, besar kali biayanya. Dia kepingin pulang katanya ke rumah bapaknya. Dia sama bapaknya. Tapi aku pengen ketawa, gimana caranya? Iya bunda, dia mau duduk di sebelah kanan bapaknya katanya. Kalau rumah bapak kau sama sedekat rumahku dengan rumah bapakku, ku gendong kok sekarang, ku bilang. Ini masalahnya jarak antara tempat kau dengan rumah bapakmu jauh kali. Tapi Bang Faro, pernah aku dengar si Gondrong di sebelah kiri bapaknya katanya. Bukan yang betul ya, posisi. Enggak lah, kan dibilang dia aku kepengen duduk di sebelah kanan bapakku, kata dia. Kalau dia sudah duduk di sebelah kanan bapaknya, berarti posisi dia di sebelah kiri bapaknya lah itu. Oh gitu ya. Cuman aku heran kenapa harus di sebelah kanan kau duduk, aku bilang. Coba tanya Bunda Rahma, mungkin Bunda Rahma tahu rumah bapaknya di mana kali. Jangan dipanjangkan Bunda, jangan. Jangan dilengkapkan lagi Bunda, jangan Pak. Ya nanti kita bayar. Jangan dipanjangkan lagi, jangan. Ya, sampai di situ saja ya. Bunda ikutin saja dialektika Babang Faro, ikutin saja. Gitu ya. Iya, jantungan juga ke Bunda. Udah berapa kali aku kalau naik ke Bang Faruk, aku udah kejar yang paling kecil. Takut kena tombak. Nanti bahaya itu. Oke, naikkan yang lain lah. Nantilah kita berharap lah, mudah-mudahan ada rezekinya Gondrong kan. Kalau memang sudah dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak mustahil, ya kan? Jangankan sejauh itu rumahnya bapaknya Gondrong, sejauh apapun kalau memang Allah berkehendak ya udah. Cuman penyakitnya Bunda, Gondrong ini kalau nggak dituruti keinginannya, bawaannya ngutuk Bunda. Dikutuknya kita, udah dia minta tolong sama kita, ya kan? Cocok Bunda rasa gitu. Dia udah minta tolong sama Bunda. Ketika Bunda tak mampu menolong dia, bukan nggak mau Bunda ya, ingat, bukan nggak mau, tapi tidak mampu karena keterbatasan yang ada pada diri kita, tak mampu kita menolong dia. Emosi dia, dikutuknya kita. Tapi dia pakai baju koko, mau pakai baju gamis? Dia mau pakai jubah Bunda, jubah. Karena terakhir udah gambar SpongeBob kemarin. Kuning. Itu permintaan dia. Karena aku belum makan tuh, nggak lapar. Loh, masih puasa rumah sana Bunda? Ya, udah iftar, tapi baru iftar snack aja karena aku belum nyampe rumah. Bang Faruk ngocok perut aku ini, gimana nggak sakit perut ini? Oh. Aduh, ampun deh. Ya, tetep layar teman-teman, ditembuskan tetep layar ke 300 ya, 300k teman-teman ya. Di share ya, di share ke Edis, di share ke Bombom, di share ke Simikana, di share ke si CP, di share ke siapa? Share ke mereka semua, suruh kemari mereka. Berani lah mereka. Berani nggak mereka kemari? Kalau nggak, ingatnya Bang Faro, si Gondrong itu udah sunat belum? Udah ada. Nanti kalau Gondrong udah kubelikan celana, aku malu bawa dia keluar gara-gara nggak bercelananya dia. Kalau udah bercelana dia nanti di sebelahku Gondrong nanti. Ayo, berani Glenn. Di sebelahku kok malah gini nanti dia. Berani Glenn, ayo. Bukan tanggung Gondrong kalau udah pakai jubah. Ada tamu tuh Bang Faruk. Oke, mama, selamat bergabung mama. Turunkan aja lah Bang Naga, nggak mau dia ngomong.
Nek kan yang lain mana Bang Naga? Si Matupang, kau naiklah tugas torup daripada capek kau jadi bani taping. Jangan kau bilang punya mamamu, Huta Barat, jangan kau bilang punya mamamu itu. Kalian ini ya, kenapa sih suka kali kalian bilang punya mamamu, Padahal Tuhanmu dari situ loh keluarnya. Terima kasih Bang Mak Presto. Jangan kau bilang-bilang udah Tuhanmu keluar dari situ, punya makmu kau bilang, janganlah, sadar sikit Coten. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Bentar, aku mau iklan dulu, bentar aku dari orang. Ini nggak betulnya ini. Apa Bunda Mila tadi mau ngomong apa Bunda Mila? Saya belum naikkan orang Bunda Mila. Mau ngomong apa? Enggak, maksudnya aku disapa juga Assalamualaikum. Kan kita belum saling sapa. Tadi kan masih ada itu Bunda Mila, nggak mungkin ada Coten mau disapa semua. Ini si Boru Sinaga si Baluak tidak aku sapa. Iya, bercanda aja, jangan serius lah. Aku nih kan baru buka puasa, pengennya senang-senang dari pagi tegang terus, ya kan? Seharian ini ngomal hari ini. Masya Allah. Apa-apalah. Pokoknya aku Bunda Mila serius, kecuali Bunda Mila lempar singa 3 itu baru aku yang nggak serius. Mendingan aku mendingan DM akun Bang Naga daripada aku kasih singa. Barakallahu fikum Pak. Jazakumullah khair. Berkah selalu Pak Ahmad Isto. Sayang Bang Naga. Ya silakan Bang Naga, apa yang mau kau sampaikan tadi Bang? Apa ya Bang Naga nih putus-putus ngomongnya? Udah besarkan dulu aku. Kalau aku turunkan nanti akunnya, besarkan aku dulu. Harus kejam-kejam dulu, ya. Bagi saudara yang ingin membantu si Faruk ya, ini tanggal 27 puasa ya. Si Faruk itu mungkin belum ada baju lebaran ya. Jadi kita jual madu dulu. Bagi saudara yang ingin membantu lebaran. Udah beli baju lebaran? Alhamdulillah. Udah beli baju lebaran. Adik si Faruk kan belum kan? Bagi saudara yang ingin membantu si Faruk untuk duit jajannya, baju lebaran udah dibeli katanya ya. Silakan beli madu, satu madu 180 ya, di luar ongkir ya. Di luar ongkir kita melayani untuk wilayah Sumatera dan Jabotabek ya. Jakarta sekitarnya, untuk Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali. Kenapa nggak dilayani? Karena ongkirnya mahal. Ya, ongkirnya mahal. Jangan kalian waktu mau sedekah kata, siapa beli madu mau jual berkah 5, belum lomba kalian beli. Sekarang yang hasil jual madu ini keuntungan untuk modal hari raya. Daing Babang Faruk atau Bapak Gembala ini untuk modal beli udut, atau minyak, kalau di Medan minyak keretanya atau bensinnya ya, minyak motornya. Silakan DM ya. Harga madu 180.000 ya, di luar ongkir. Itu aja. Ya, jangan lupa masuk akun YouTube The Real Farusiani Parpat dan Baluap TV. Nah, Baluap TV ya. Di follow akun di atas dan masuk juga ke akun YouTube. Tapi belum aktif, belum dibangkitkan. Bunda Mila USA ya, atau Amerika ya. Bunda Mila Amerika. Baru besarkan diri sendiri. Ya. Di bio ada Bang Naga, di bio tuh kalau dicolok mata aku tuh kena, ada bionya untuk YouTube-nya. Udah mulai perdana tadi waktu Uniriva, aku naik sama Uniriva, dia bilang kita nih berdakwah bermacam-macam cara, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan bagi-bagi hadiah, seperti itu baru mulai tadi. Karena teleponku nih nggak bisa ngerekam, jadi susah aku, nggak bisa ngerekam Bang Faruk. Oh berarti beda lah dengan Bunda Mila. Bang Faruk beda, Bang Faruk membagi-bagi sedekah untuk si gondrong, untuk beli baju si gondrong, beda. Oke, yang aku tambahin Bang Naga ya tentang madu tadi ya teman-teman ya, silakan yang membutuhkan ya, yang membutuhkan madu memang butuh madu ya. Terpaksa pun kalian membeli madu itu karena untuk menolong Bang Faruk pun jangan, teman-teman. Jangan kau beratkan dirimu untuk menolong saudaramu yang lainnya, jangan. Karena apa ya, karena kondisinya Bang Faruk pun bukan dalam kondisi kekurangan sekali, tidak ya, jujur ya, saya pun masih mau jual madu ini ya. Niat saya itu ya, kalau memang ada rezekinya, saya itu selama lebaran teman-teman saya kerja, saya bekerja di tempat saya bekerja udah 15 tahun 15 tahun lamanya saya nggak pernah ambil libur ketika saya lebaran gitu loh. Tapi di tahun ini saya pengen, kalau memang ada rezeki lebih, saya mau ke Parapat.
Saya mau ke Danau Toba. Ya, ada hal yang ingin saya cari tahu tentang Danau Toba. Selama ini kan berapa jauh Danau Toba dari situ? Kalau naik mobil berkisar 8 jam, Bunda. Ya Allah. Kalau naik babi berkisar 3 hari. Dari mana itu 8 jam tuh? Dari Medan. Wow, jauh ya ternyata ya. Kalau Brastagi jauh juga? Oh, Brastagi dikit dekat lah Bunda, 4 jam nyampe Bunda, insya Allah. Aku pengen 4 jam naik. Tuh loh. Ya. Serem nggak? Ya, teman-teman. Ya Bunda. Serem nggak jalanannya? Gimana? Serem nggak ke Toba tuh perjalanannya? Enggak. Yang serem itu ke Sibolga di Batu Lubang itu yang serem. Oh. Jadi udah tempat pariwisata lah ya, tempat turis ya. Ke Perapat 4 jam sampai. Ini apa kok Bang 4 jam sampai, Bang? Naik babi. Naik Roh Kudus. Dari Medan ke Parapat 4 jam sampai. Aja gimana sih? 5 jam sekarang nyampe. Kok bisa nyampe 5 jam Bang Di? Ini apa itu Bang Di? Lewat tol. Udah ada tolnya rumah itu? Udah dibuat kemarin. Sama si Gondrong. Sampai Siantar. Kalau nggak salah sampai Siantar. Oh, lewat tol. Kenal Bang Faruk oten-oten di sana, Bang? Enggak. Suara Bunda kenapa serak, Bung? Suaranya kenapa serak Bunda Hesti? Habis Nggak lewat sini tadi malam jadi serak dia, Bu. Gadang. Enggak, Bunda Hesti kenapa serak suaranya habis? Karena nggak lewat singa tadi malam, Bun, jadi serak. Oh, tadi aku pikir habis konser, habis apa? Lanjut. Ya, bentar sikit lagi jualanku nih Bundanya, sikit lagi jualanku ya. Bagi yang mau saja ya, memang butuh madunya, jangan paksakan kali untuk bantu Bang Faruk. Kalian terpaksa beli madunya, jangan teman-teman, jangan lakukan hal itu. Kalau memang kalian butuh madu, karena apa? Memang madu ini kan baik untuk kesehatan, apalagi ketika kalian berbuka teman-teman, ya kan? Campur air dingin, madunya itu masya Allah. Insya Allah tambah stamina kalian ketika kita beribadah di malam hari. Ingat teman-teman, kita sudah berada di 10 malam terakhir, bahkan 5 malam terakhir bulan Ramadan teman-teman. Ya, sementara Ramadan tahun depan itu belum tentu milik kita, Makanya kadang kalau kita berpikir kayak saya tadi malam, saya kan kumpul sama teman-teman ya di Medan, membicarakan tentang kepengurusan dari Api Sumut. Saya tarawih di situ. Sebelum sholat tarawih itu ustadz itu berceramah gitu loh, hingga saya memiliki pemikiran begini, sejatinya siapa orang yang mendapatkan nikmat rezeki di bulan Ramadan? Orang-orang yang mendapatkan nikmat dan juga rezeki di bulan Ramadan adalah orang-orang yang bisa berupaya menjaga kemurnian puasanya dengan dia berpuasa. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dan juga rezeki di bulan Ramadan adalah orang-orang yang berupaya menghatamkan bacaan Qur'annya di bulan Ramadan, meskipun cuma 1 kali. Orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dan mendapatkan rezeki di bulan Ramadan adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan sedekahnya di bulan Ramadan. Orang-orang yang beruntung yang mendapat nikmat dan juga rezeki di bulan Ramadan adalah orang-orang yang berupaya melakukan semua amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan dan memaksimalkan semua peribadatannya di bulan Ramadan. Maka ketika dia mendapatkan nikmat itu, ya, ketika dia dapatkan nikmat itu, kita nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu jatuh dan ada pada kita. Tapi salah satu tanda dalam hatimu kau mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan kondisi apapun di malam itu, kau nggak tahu kenapa, kau nggak tahu mengapa, kau nggak tahu siapa, tiba-tiba air mata pun menetes pada saat itu. Padahal kau lagi nyetir mobil, tiba-tiba ketika kau mengingat kebesaran Allah, menetes air matamu. Ketika kau sedang berbicara kepada orang, menetes air matamu di malam itu. Ketika kau mengingat dosa-dosamu, menetes air matamu di malam itu. Dan ketika kau melakukan apapun, menetes air matamu di saat itu. Dan saat itu secara refleks lisanmu hanya berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka besar kemungkinan engkaulah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pada hari itu.
Ramadan tahun depan itu jauh kali teman-teman. Jangankan Ramadan, setelah Lebaran atau besok pun belum tentu hidup itu milik kita. Sementara Allah menjanjikan semua keberkahan di bulan Ramadan, maka begitu ruginya kita sia-siakan waktu kita sepanjang bulan Ramadan. Teman-teman yang ada di Komal-Komal ini, yang berdakwah di Komal-Komal ini, melawan subhat para oten. Kadang sampai malam pun mereka melawan subhat terhadap oten. Itu pun mereka adalah orang-orang yang ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Tuhannya. Dengan apa? Dengan apa yang dimilikinya. Dengan ilmu apologet, dengan ilmu perbandingan agama yang dilakukannya. Dia babak belur teman-teman. Dia berjuang di Komal teman-teman. Dia nggak mau agamanya difitnah. Dia nggak mau nabinya dihina. Dia nggak mau nabinya itu difitnah. Al-Quran Allah difitnah. Berjuang dia teman-teman. Hingga dia mengorbankan waktunya, kurang dia tidurnya. Tapi meskipun dengan begitu teman-teman ya, tetap berikan hak Ramadan. Apa itu hak Ramadan? Hak Ramadan itu adalah Quran. Hak Ramadan itu Quran. Makanya di Lebaran di Ramadan dari pertama sampai sekarang Bang Farouk itu menggaungkan kepada teman-teman, setidaknya di bulan Ramadan minimal satu kali saja sepanjang bulan Ramadan pastikan dirimu, aku sudah mengkhatamkan Quran. Lah bagaimana aku Bang Farouk? Aku masih terbata-bata baca Quran. Terbata-batanya kau membaca Al-Quran, tetap kau mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama karena kau terbata-bata membacanya. Kebaikan kedua karena kau berupaya untuk membacanya. Hak Ramadan itu adalah Quran dan juga sedekah. Begitu teman-teman ya. Oke, lanjut yang lainnya. Dinaikkan. Itu apa Bang Naga? Insyaallah keren, betul. Aku izin mandi dulu ya. Kayaknya aku sekarang kalau mau mandi harus bilang-bilang. Soalnya ada nenek-nenek bilang gua jarang mandi, gua nggak mandi ya. Jadi setiap gua mandi gua harus umumin. Ya, gua izin mandi dulu ya, teman-teman. Jangan lupa pakai sabun. Iya, ada nenek-nenek ngomong, kalau gua tuh malas mandi, gua tuh malas sholat. Terus gua kalau datang bulan gak pernah ganti softtek. Nenek-nenek ngomong kayak gitu. Bisa begitu. Jadi gua harus umumin nih kayaknya. Gua izin mandi dulu ya teman-teman ya. Siap. Bisa dilevin ya. Nah, bisa bangi bualan, pin aku buangnya. Beli permen kan? Ya, Kak Yulika, sudah bergabung Kak Yulika. Bebe, ini bisa bebe. Aja Bang Farouk. Bulan aja. Kita ngobrol sama anaknya. Oke, Kakak Iri, selamat bergabung Kakak Iri. Kakak Iri. Kakak Iri. Bergetar berarti jiwa apa syaitan dari golongan manusia itu ya, ketika kita sampaikan tausiah kabur mereka semua. Yang syaitan tuh gitu teman-teman, ketika kita mengingatkan tentang fadilah-fadilah di bulan Ramadan, kalau syaitannya kabur itu, kabur di wah panas katanya. Karena apa? Oh, kalau syaitan dari golongan jin, iya mungkin terperangkap, mereka terikat, tapi tidak syaitan dari golongan manusia. Makanya oten-oten ini kalau ketika dia mulai kerasukan, kupandang mereka ini adalah syaitan dari golongan manusia yang berupa mengganggu ibadah puasa kita. Nggak perlu kita emosi menghadapi mereka, memaki, mencaci, nggak perlu. Buang saja. Sama ibaratnya gini teman-teman, nyamuk atau kotoran kan nggak mungkin kau potong dagingmu hanya untuk menyingkirkan ya kotoran yang nempel di kulitmu. Kan itu menyakitimu. Nggak perlu. Kalau kau ngerasa itu adalah kotorannya cicak, kau buang saja sendiri. Yang udah bersihkan sama air, selesai. Kotorannya terbuang, tubuhmu tidak tersakiti. Begitu juga ketika kita menghadapi oten ini, ya kan? Kalau memang dia udah mengarah mau menyakiti perasaan kita, buang aja otennya. Otennya terbuang, ya hatimu tidak tersakiti dan pikiran bisa tetap fresh gitu loh. Gak perlu ada amarah dalam diri kita, buang aja. Gak perlu kita berbantahan apalagi bulan Ramadan ini kan. Kalau di luar Ramadan entahlah ya, gas-gas lah gitu loh. Tapi sebaiknya di Ramadan ataupun setelah Ramadan pun kalau bisa istiqomah gitu loh. Ya istiqomah. Jika dia ada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan atau perubahan sifat mengarah kepada yang baik di bulan Ramadan, ya upayakan
ya perubahan sikap yang mengarah kepada kebaikan itu setelah Ramadan pun itu berjalan. Tetap istiqomah dengan perbuatan seperti itu gitu loh. Insya Allah jika memang Allah kehendaki dia hidup di Ramadan ke berikutnya, nanti kebaikan ini akan berkali lipat. Makin bertambah kebaikan itu, bertambah kebaikan itu, bertambah kebaikan itu. Dan besar harapan orang-orang seperti itulah orang-orang yang meninggal di atas amal soleh, atau disebut dengan orang-orang yang mati dalam husnul khatimah. Ya, di sana kapan ini Lebaran Bunda? Bunda Mila kira-kira kalau di Amerika. Siapa duluan? Kami duluan atau Bunda hari duluan? Minggu katanya. Kalau kalian Minggu juga berarti kalian duluan, saya malamnya gitu loh. Oh, waktu saja yang beda ya, hari sama ya. Hari sama katanya. Karena kalau umpamanya nih Bang Faruk Minggu pagi kan, saya tuh hari itu Sabtu malam kan, nah saya besoknya gitu loh. Jadi kalian Minggu malam, saya paginya Minggu pagi. Baru jadi beda 14 jam Bang Faruk. Kalian duluan. Intinya kami duluan lah ya. Duluan, kayak sekarang nih. Sekarang kan jam 10 nih. Kalian kan udah jam berapa? Jam 1 kan? Jam 12. Jam 12 siang. Ya itu gitu aja 14 jam berarti kan? 14 jam berarti di sana jam 2 pagi, Bunda. No, jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Kan 10 ke 10 kan 12 jam. Tambah 2 jam. Iya, 10 malam. Betul. Kenapa nggak ada Oten ya? Kabur. Kita mengingatkan tentang Ramadan kabur karena apa? Hari kemenangan kita sudah dekat kan Bunda kan? Berapa detik-detik kita mendapatkan hari kemenangan kita ya kan? Kita kemenangan, kita merayakan hari kemenangan, mereka kebakaran. Waduh. Iya. Aduh panas, umat Islam merayakan kemenangan. Hancur sudah sana kita, kata saya. Halo Radit. Aduh baru naik ke bang kemari bang. Udah bunyi teleponmu bang. Nggak bisa pula di mute itu bang. Aduh. Berarti gitu ya. Kalau handphone itu dia lagi di telepon dia naik dia ke komal dia nggak bisa di mute ya. 2 kali kedapatan. Bunda Rama gitu tadi. Saya lihat gitu juga. Udah gitu nggak bisa buka mute. Jadi seolah-olah mute tuh hilang. Gitu. Nyebelin, nggak enakan Samsung. Udah gitu saya nggak bisa ngerekam layar itu loh. Saya udah ditunjukin padahal tepatnya nggak bisa. Oh. Burung itu. Enggak, pengumuman dari masjid sebelah. Mr. MJ, Mr. Loba, MJ, Mr. Loba. Udah turun aja lah, udah capek. Faruk nih rumahnya yang tempat tausiah tuh rumahnya yang anak-anak kecil ngaji. Pokoknya semua masjid rumahnya Daing Babang Faruk. Besar ya, rumahnya besar ya, tempat ngaji sekalian ya. Pokoknya semua di rumah pengajian masjid itu rumah Daing Babang Faruk. Mau besar mau kecil tuh sama semua. Kita bilang. Sekalian dia nunggu gondrong lewat. Takut gondrong lewat di situ. Jadi udah tahu cari tempatnya. Emang ada masjidnya Bang Faruk rumahnya? Enggak, itu kan di masjid. Itu kan di masjid itu. Oh ini di masjid boleh terak-terak ngomong begini. Lah, orang di depan itu kan belum ada aja mahanya di depan. Di depan di teras apa nggak boleh teriak-teriak. Nanti kalau di dalam lewat si gondrong nggak bisa lihat. Oh, benar. Beda kalau di Amerika kan nggak ada terasnya, Eropa nggak ada terasnya. Nanti kalau datang kalau beli gereja itu mau buat teras besar-besar. Buat duduk ya. Ya. Buat ngomal. Ya, rencana kami sama Babang Daing Faruk mau datang, yang terutama aku mau ke Inggris dulu. Karena ada 5.000 gereja dijual, sebagian jadi masjid, sebagian jadi bar, sebagian jadi bengkel. Iya. Jadi yang jadi bar, jadi bengkel itu mau kami beli. Iya.
Sama sini juga, tapi hati-hati kalau di Eropa tuh, apalagi di Belanda tuh salibnya nggak bisa diturunin. Kalau di Amerika bebas, makanya enak di sini tuh enak banget deh. Aturannya Bebas. kayak gitu Bunda, itu aturannya gitu. Kalaupun kita beli, Aku dengar dari si Bunda Eva di Belanda. oh kalaupun gereja itu dibeli, tapi tapi salibnya nggak boleh turun. Kalau nggak salah begitu. Saya nggak tahu cara pembelian dia itu seperti apa, atau cuma dikasih seperti itu, suruh dikelola, nggak ngerti juga. Kalau kita beli cash itu, jebret berapa? Gini ya, miliar. Bunda Mila ya, orang saya kan ada di sana, apa yang di Belanda ada yang beli. Kalau yang dibeli kita hak beli bisa menurunkan Bunda. Oh bisa. Mungkin ini baru dengar. Bisa kita turunkan barang yang udah kita beli. Tapi kalau macam Bunda Mila bilang, contohnya kayak di Amerika, di Inggris, kalau disuruh kelola tiba-tiba dijadikan masjid, orang mereka kan marah, jangan turunkan. Nanti aku tanya sama si Bunda Eva ya, karena dia yang di Belanda. Coba tanya dulu, dibeli atau disuruh kelola. Tapi setahu saya yang dikasih lihat-lihat yang masjid, yang gereja yang dijual di Belanda itu semua salibnya diturunkan. Ya, itu dia, nggak mungkin. Ini baru ini saya dengar sama Bunda Mila. Itu salibnya tuh berat sekali loh. Berat banget loh. Waktu nurunin itu kali ada berapa kali? Ada yang 1 ton loh. Bisa Bunda. jadi, di semen lagi. Oke, Yanti. Agama apa Yanti? Yanti, naik beli tadi yang kayak gini. Ada yang ambil wudhu apa? Gak tahu, dia udah 2 kali naik kayak gini. Ada yang saya tengok di Inggris itu pakai kren tuh, yang kren panjang kali, kren itu murah kali, 2 kren baru bisa diturunkan. Banyak yang murah-murah. Yang mahal tuh cuma di daerah sini, California tuh mahal. Kalau pergi ke Washington DC atau apa tuh masih jauh lebih murah. LA itu emang mahal. Itu masjid yang kita beli itu sama rumah kecil di sebelahnya itu 1,3 kalau nggak salah miliar US dollar ya. Jadi kalau 1 miliar tuh 16 miliar. Tambah 3 tuh berarti ntar dulu, 16 miliar sekitar 20 atau 22 miliar rupiah tuh harganya. Belum renovasinya, kita renovasi tuh keren banget tuh masjid, pakai chandelier, lampu yang itu ya kristal itu. Terus karena gereja tuh kan naik ke atasnya kan udah tinggi, jadi dingin, udah nggak perlu pakai AC lagi. Kita ganti karpet, kayu-kayunya dibuang semua tuh anunya. 1M ya. Aku pakai auto klik. Insya Allah nanti. Itu nomor Siapa yang itu? Bang Naga asal dari Medan juga. Ya nggak ada yang denger deh. Ini Bang Faruk begitulah, sebentar lagi juga rungkat. Bunda Rahma masih monitor. Masih. Kemana mereka hilang semua? Bang Naga. Puasa itu artinya menahan, Bintang. Bintang Timur, puasa artinya menahan. Oh, lagi azan. Iya. Bang Faruk nggak boleh ngopi gitu. Rungkat nih. Aku pulang mau tidur dulu, Bun. Biar besok fresh di Ustadz Wafi.
Masih di jalan. Ya ini udah mau nyampe rumah. Apa cuma menahan lapar? Bukan, menahan segala-galanya. Kenapa sih? Menahan Mereka hawa nggak ngerti ya. nafsu, menahan. Padahal itu kan dasar. Menggobrak apa itu? Sedang menghibur diri sendiri ya tadi. Oh, penghujatnya. Yesus saja puasa kok, oten-oten ini nggak ikut Yesus. Ayo naik teman-teman Kristen yang bisa berdialog ya, Otenwati maupun yang laki boleh naik ya, jangan menghujat. Kalau menghujat kita turunkan, takut puasa kita ini makruh. Betul. Di masjid ya Bang Faruk. Gak kedengeran. Noi mute, ke mute Bang. Oh ya, cek. Handphone ini kan handphone WA. Nah, ya kan. Jadi tadi ngecek WA, makanya kejeda dia. Dari pagi tadi belum ngecek WA. Oh gitu. Wah tidur enak bener nih. Jam segini tidur cepet kan. Jam hari ini harus pagian karena kemarin aduh pas-pasan banget. Aku tuh makin kesini makin nggak nafsu makan Bun. Jadi sahurnya itu cuma sepotong roti pakai peanut butter, that's it. Ya sebenarnya kalau kita kecapean Bun, kita males makan. Males. Kecapean Aku Bun bingung, tau nggak? seharian. Minum putih sama minum air itu tuh ketumbar, kayu manis, cinnamon itu sama saffron dari Iran itu. Udah minum dulu pagi-pagi, diminum udah, itu enak badan, seger. Mestinya pakai serai tapi serainya habis, malas belanja. Siapa tidur? Ngorok. Iya. Gimana sih naik sengaja kali itu? Evan Villa yang ada 500 orang. Ini akun Bunda Mila yang baru, nggak baru banget sih. Tolong di follow ya. Sama YouTube-nya di subscribe. Mila Amerika. Iya ya, yang 8 yang berapa 400 ini tolong di follow Bunda Mila ya. Tolong follow saudara yang
Kami di atas ya. Yang mau ikut kuis besok ya Bun jatuhnya. Sekarang kan masih siang ya. Nanti malam. Wafi habis Isa. Tapi syaratnya follow dan subscribe YouTube-nya dulu. Habis Isa 3 hari berturut-turut ya. Siapa tahu ada yang dapatkan lumayan uang cash loh. Jadi nanti kasih rekening BCA atau Mandiri sama nama lengkap sama nomor telepon WA. Terima kasih. Belum pernah dapat. Aku belum pernah bagi THR Bang Bayan. Biasanya kan bagi donat, bagi kopi, bagi itu kan setiap ini, ingat nggak? Kalau uang nggak pernah. Makanya ini sekarang YouTube-nya mau dihidupkan buat dakwah. Nanti uangnya kita bisa bagi-bagi. Umpamanya sebulan saya dapat berapa, nanti bagi di organisasi sekian, bagi di narasumber sekian. Nanti Ikhwan Villa saya kasih juga sebulan 10 orang, umpamanya gitu, 100.000 satu, umpama gitu contoh. Pasti saya bagi kok, tenang aja. Makanya disupport kalau saya lagi ini apa namanya tuh live atau posting apa, di like biar banyak. Kalau ada banyak, ada duitnya, kita bagi-bagi. Saya orangnya adil pasti. Oke, setuju nggak? Masa nggak setuju sih dibagi-bagi gitu? Setuju ya? Setuju nggak Iwan Villa? Ya nggak ada yang nyaut. Setuju Bun. Setuju. Ini nggak ada yang nyaut. Apa? Makasih Bun, ke yang lain aja. Iya nggak apa-apa. Umpamanya nggak mau, ya kita kasih yang lain gitu kan gitu. Maksudnya kan maksudnya tuh apa namanya, ya uang jajan lah istilahnya itu. Mungkin nggak banyak uang jajan. Iya. What the heck is that? Hah? Apa? Kok kayak gitu sih? Sakit jiwa. Kenapa? Ngikutin gue dia. Gue panggil polisi dia kalau ngikutin gue. Rampok gue. Itu di mana Bun? Ada yang ngikutin? Lagi di jalan. Bentar Bun. Tenang aja. Sini kan manggil polisi juga bisa. Bentar. Sesekali naik. Anda yang saya tampilkan tadi itu semua kirain dia ngikutin saya.